Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Irfan Heriana, saya dari UT Bandung, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0560632226. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan soal dari tugasnya. Di sini kita disuruh membuat sebuah struktur HTML yang semantik dan valid. Terus kita juga disuruh untuk mengelola gaya user interface menggunakan CSS. Di sini bebas ya, mau inline, internal, atau eksternal. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data table, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing ya, seperti pop-up, modal box, atau alert box. Nah, untuk soal tugasnya, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Nah, pada tugas ini kita fokus pada proses front-end tanpa menggunakan back-end. Jadi data-data yang dibutuhkan tidak harus menggunakan database, tapi melalui file JS yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Jadi file lampiran JS-nya udah ada di praktik ini ya, kita tinggal download aja di webnya. Terus di sini ada 4 halaman website yang harus kita buat ya. Yang pertama itu ada halaman login, di mana untuk inputnya itu ada berisi email dan password, terus ada tombol login. Nah, di sini ada requirement-nya nih. Jika salah satu tidak sesuai atau password emailnya salah, munculkanlah pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password Anda yang masukkan salah. Terus ya selanjutnya terdapat tombol atau lupa password ya dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop-up. Nah, ini ada contoh dari halaman loginnya seperti ini untuk referensi. Terus yang kedua, kita diminta membuat dashboard. Nah, menu utama yang ada di dashboard adalah ada menu navbar ya, berisi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Nah, di laporan ini dibuatkan lagi drop-down, berisi monitoring progres bahan ajar, rekap bahan ajar, dan juga histori transaksi bahan ajar. Nah, tampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Jadi, di dashboardnya itu kita diminta untuk menampilkan greeting atau sapaan ya. Misal, kalau misalnya pagi ya selamat pagi, siang selamat siang, dan sore selamat sore, itu otomatis menggunakan JS ya. Nah, ini ada contoh untuk dashboardnya seperti ini ya. Jadi simple aja. Terus yang ketiga ada dashboard menu. Sebenarnya tracking ya, tracking bahan ajar. Nanti di halaman tracking bahan ajar itu kita diminta untuk input nomor DO atau delivery order. Maka akan ditampilkan nama mahasiswa, status pengiriman. Nah, di sini dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, table, atau list sesuai dengan kemampuan atau kreativitas kita ya. Terus selanjutnya ada detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Nah, ini ada contoh halamannya seperti ini. Terus yang terakhir kita diminta untuk membuat satu halaman page yaitu stok bahan ajar. Ini adalah contoh dari halaman bahan ajar. Nah, untuk struktur foldernya akan dibuat seperti ini ya. Jadi di dalam satu folder, misal ini folder Sita Praktik, di dalamnya itu ada file index.html, ada halaman dashboard, tracking, ada stok. Nah, di sini ada folder lagi CSS, lalu JS juga, di dalamnya ada file script.js, dan aset ini sebenarnya opsional ya. Bisa dipakai untuk menyimpan img atau gambar. Oke, saya akan jelaskan untuk pengerjaan soalnya. Berdasarkan soal di sini, pertama ada halaman login-nya yang dimana itu harus ada inputan email dan password, juga tombol login. Untuk di program juga sama, saya sudah tambahkan untuk input tipenya email dan password. Untuk button atau tombolnya itu tipe submit dan ada tulisan login. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini ya untuk login page-nya. Di sini ada email, password, tombol login, dan juga keterangan lupa password dan belum punya akun. Nah, kalau sesuai soal tadi, jika kita klik lupa password, itu akan muncul pop-up ya, karena lupa password. Dan juga untuk yang belum punya akun juga akan memunculkan pop-up seperti ini. Nah, email dan password ini harus diisi ya, nggak boleh kosong. Kalau misalnya kita nggak ngisi password, ini ada keterangan ya, bahwa harus diisi. Dan kalau misalnya email kita salah atau password kita salah, itu akan memunculkan pop-up juga berupa alert ya. Misal nih passwordnya salah. Nah, ini akan memunculkan alert gini ya, login gagal gitu. Kalau misalnya passwordnya betul, dia akan login berhasil gitu. Nah, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi Sita yang telah saya buat. Di sini ada greeting ya, selamat pagi, karena ini masih jam 10 pagi. Berarti ini selamat pagi. Nah, ini ada nama si usernya. Terus lanjut ke dashboard menunya ya. Di sini ada penjelasan yang harus ditampilkan, yaitu ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan history. Nah,
Sini juga sudah saya tambahkan untuk navbarnya ada penjelasan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Nah, di laporan ini ada drop down berupa monitoring progress DO, rekap bahan ajar ya, terus ada histori transaksi dan tombol logout. Nah, selanjutnya ini sudah lanjut ke menu tracking DO ya. Di sini kita coba klik untuk tracking pengirimannya. Nah, untuk nomor DO ini kita coba copy di data ya, karena di data sudah saya buat dan tambahkan untuk nomor DO-nya nih. Seperti ini, kita tinggal copy saja. Sini cari. Nah, akan menampilkan detail pengiriman ya berupa DO, nama, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, kode paket, total bayar, dan riwayat perjalanan. Nah, di sini ada penjelasannya untuk di halaman tracking seperti ini. Nih, tuh. Dan untuk scriptnya seperti ini ya. Jadi sudah dijelaskan di sini item waktu, item keterangannya, dan ini untuk detailnya. Untuk nomor DO ini kita panggil di sini DO, nama, status ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total ya. Jadi sudah cukup untuk ini. Lanjut ke informasi bahan ajar. Untuk informasi bahan ajar, dashboardnya atau halamannya seperti ini. Kita pergi ke stok. Nah, di sini sudah ditambahkan juga untuk tabelnya ya, dengan ID table stock. Untuk tag table headnya ini ada kode, ada nama bahan ajar, stok, lokasi, dan cover. Nah, untuk di bawahnya juga ada informasi untuk menambahkan stok baru. Nah, di sini sudah saya buat form, di mana di dalam formnya itu ada inputan yang berupa kode, nama bahan ajar, jumlah, lokasi, dan cover gitu. Jadi kita juga bisa menambahkan stok buku baru di sini ya, untuk stok bahan ajarnya bisa menambahkan di sini. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk tugas kali ini. Terima kasih.